Bertempat di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, Bupati Nganjuk menyerahkan bantuan kepada karyawan yang sudah dirumahkan oleh perusahaannya. Sekitar 2.400 paket bantuan beras 20 kilo diserahkan kepada para karyawan yang dirumahkan karena dampak COVID-19. Dari total 2.900 karyawan yang dirumahkan yang terdata di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, ada 2.918 karyawan yang ber-KTP Nganjuk. Sehingga dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mendapatkan 2.400 paket bantuan untuk dibagikan kepada karyawan yang di-PHK atau dirumahkan oleh perusahaannya. Selebihnya di-cover oleh desanya masing-masing. Menurut keterangan salah satu karyawan yang dirumahkan, ia mengaku senang serta bahagia mendapat bantuan beras 20 kilo dari Pemda Nganjuk. Serta ia berharap kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membantu kejelasan status ribuan karyawan yang dirumahkan karena dampak pandemi COVID-19 agar dapat bekerja kembali. Dapat apa Mbak dari dinas ini Mbak? Dapat beras 20 kilo. Sebelumnya ini Mbak kerja di mana? Di PT Karisma Baru Indonesia. Terus statusnya? Karyawan. Karyawan. Ya. Saat ini seperti apa Mbak? Masih dirumahkan dulu, sudah kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Ya nanti kalau udah agak membaik nanti diinformasikan masuknya lagi. Kenapa dirumahkan Mbak ini? Akibat dampak COVID ini. Ya. Terus perasaannya dapat bantuan ini? Alhamdulillah bersyukur sekali. Terima kasih Bapak Bupati. Semoga bantuannya bermanfaat bagi kami semua. Menurut Bupati Novi, sedikit demi sedikit perusahaan sudah mulai memanggil karyawannya, serta Pemda Nganjuk akan berupaya lewat Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro untuk berusaha membantu karyawan yang sudah terlanjur di PHK agar mendapat pekerjaan kembali. Pagi ini menyerahkan bantuan kepada karyawan-karyawan yang terdampak karena dirumahkan. Ada 2.900 yang terdampak atau mereka yang dirumahkan, dan yang ber-KTP Kabupaten Nganjuk ini ada 2.918. Sehingga dari 2.918 ini yang 2.400 diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan yang 200 sudah terdata di desanya masing-masing. Sehingga nggak mungkin akan berikan double. Nah, 2.400 ini akan diberikan hari ini, kemudian besok secara bertahap kepada karyawan-karyawan yang terdampak dirumahkan. Insya Allah bantuan ini akan diberikan kurang lebih selama 9 bulan. Berupa apa Pak ini bantuan ini? Berupa beras 20 kilo. Nah, beras ini diberikan kepada warga yang terdampak. Nah, tentunya namanya bantuan tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan mereka. Bantuan ini kami berikan beras karena ini dasar kebutuhan pokok. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya untuk mereka. Pak, sejauh ini nantinya ke depan ini bagi karyawan yang di PHK ini untuk dari Pemda sendiri apa? Alhamdulillah ada kabar baik dari beberapa perusahaan dengan kondisi yang sudah berangsur-angsur pulih pandemi COVID ini. Contoh di perusahaan Lotus ini sudah mulai memanggil 922 tenaga kerjanya untuk bekerja kembali. Ini nanti insya Allah akan disusul oleh perusahaan-perusahaan lain. Saya sudah minta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja ini nanti untuk memantau dan berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain mana saja yang akan segera memanggil kembali karyawannya untuk bekerja. Ini nanti merupakan bentuk tentunya pengawasan dan pantauan dari Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kalau nanti untuk karyawan yang terlanjur di PHK dan tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Oh iya, jika mereka nanti mungkin perusahaannya memang betul-betul kolab sehingga tidak memanggil, pemerintah Kabupaten Nganjuk akan membantu mencarikan opsi-opsi lain. Di sini banyak investor yang masuk, banyak perusahaan lain yang juga butuh tenaga kerja. Nah, disitulah nanti peran dari Dinas Tenaga Kerja menjembatani mereka-mereka yang belum dipanggil oleh perusahaannya atau memang perusahaannya menyatakan pilot, sehingga ini nanti akan bisa dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk berharap dari penyerahan bantuan kepada karyawan terdampak COVID-19 yang dirumahkan serta di PHK oleh perusahaannya dapat sedikit meringankan. Serta Pemda Nganjuk akan terus berupaya agar situasi pandemi COVID-19 yang belum usai sehingga masyarakat dapat bekerja kembali seperti biasanya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Nganjuk, Sofyana Nafia, Bayu TV melaporkan.